Saya Dr. Misbahuddin SEMSI, dosen STIE Amkop Makassar akan memaparkan metode dan teknik menilai kelayakan bisnis atau proyek. Di dalam mata kuliah Manajemen Studi Kelayakan Bisnis dan Proyek, adapun pokok materi yang akan dibahas seperti berikut. 1. Pengantar, studi kelayakan usaha bisnis. Penelitian yang menyangkut berbagai aspek baik dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, pasar dan pemasaran, teknis produksi dan teknologi, sampai kepada aspek organisasi, manajemen dan keuangan, yang digunakan sebagai dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek bisnis dapat dikerjakan, ditunda, atau bahkan tidak dijalankan. Perbedaan antara studi kelayakan usaha dan rencana bisnis dapat dilihat pada tabel berikut. Hubungan atau keterkaitan studi kelayakan usaha dan rencana bisnis dapat dilihat pada diagram alir berikut. Adapun aspek-aspek SKU atau studi kelayakan usaha dan bisnis seperti aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek lingkungan, aspek teknis dan teknologi, aspek organisasi, manajemen dan SDM, dan yang terakhir adalah aspek keuangan. Keterkaitan antar aspek dalam SKU dan bisnis dapat dilihat pada gambar berikut. Adapun bidang ilmu yang terkait dengan SKU atau bisnis, dapat dilihat pada gambar berikut. 2. Menilai kelayakan usaha dan bisnis. Untuk menilai kelayakan suatu usaha, ada elemen kompetensi untuk merencanakan penilaian kelayakan usaha seperti nota analisa, contoh diidentifikasi menggunakan aspek legal dan karakter, yang dikonfirmasi dengan menggunakan data hasil wawancara dan survei lapangan. 3. Menilai aspek legal dan karakter usaha atau bisnis. Aspek legal studi kelayakan usaha. Meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki, yang meliputi badan hukum, izin yang dimiliki, sertifikat tanah atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan tersebut. Jenis badan hukum usaha seperti perseorangan, firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan negara, perusahaan daerah, yayasan, dan koperasi. 4. Menilai aspek pasar dan pemasaran. Pengertian analisis pasar dan pemasaran dalam SKU. Analisis pasar penting untuk dilakukan karena tidak ada proyek yang berhasil di kemudian hari tanpa adanya permintaan produk atau jasa tersebut. Analisis pasar berfungsi untuk mencari gagasan proyek dan menilai kelayakan usaha dari aspek pasarnya. Analisis pasar merupakan analisis kualitatif dan kuantitatif, umumnya meliputi deskripsi pasar, analisis permintaan masa lalu, sekarang dan akan datang. Analisis penawaran barang atau jasa masa lalu, sekarang dan masa datang. Perkiraan pangsa pasar, kondisi persaingan. Dan yang terakhir, program atau strategi pemasaran yang akan dilakukan. Apakah usaha dan lingkungan bisnisnya yang akan dibiayai kredit mempunyai prospek yang baik di masa mendatang? 5. Menilai aspek teknologi dan teknis produksi. Aspek teknis produksi seperti berikut. Sedangkan untuk aspek teknis dan teknologi adalah seperti berikut. Untuk menganalisis kelayakan aspek teknis dan teknologi, dapat dilihat seperti pada tabel berikut. Untuk menilai kelayakan suatu teknis produksi, ada elemen kompetensi penilaian kelayakan aspek teknis produksi seperti kapasitas mesin, peralatan, dan lainnya. Hasil dari penilaian aspek teknik produksi tersebut, akan dicatat ke dalam nota analisa. 6. Menilai aspek organisasi, manajemen dan sumber daya manusia. Implikasi pada SKUB, mampu membedakan antara merencanakan SDM dalam pembangunan proyek bisnis dan SDM dalam implementasi bisnis rutin dan menentukan kelayakan tiap unsur MSDM seperti berikut. Perencanaan SDM. SDM yang diperlukan dalam membangun proyek bisnis seperti, memilih manajer proyek, dan memilih tim proyek. 7. Menilai aspek keuangan. Sejauh mana arti penting aspek keuangan ini? Pada akhirnya calon investor akan melihat, apakah usaha yang akan dijalankan menguntungkan atau tidak. Proyeksi keuangan seperti kebutuhan modal kerja dan investasi, laba rugi, arus kas, dan neraca. Adapun macam-macam laporan keuangan seperti neraca, laporan rugi laba, laporan arus. Bentuk-bentuk analisis laporan keuangan adalah analisis common size, analisis rasio, dan analisis EVA. Untuk jenis-jenis rasio keuangan dapat diketahui seperti likuiditas, dengan menggunakan rumus seperti berikut. Kedua, leverage atau solvabilitas, dengan menggunakan rumus seperti berikut. Ketiga, aktivitas, dengan menggunakan rumus seperti berikut. Dan yang terakhir, profitabilitas, dengan menggunakan rumus seperti berikut. Ada macam-macam metode penerimaan atau penolakan usaha yang dapat dilihat seperti berikut. 1. Metode payback period. Keuntungan metode ini adalah mudah dihitung dan dimengerti untuk memberikan informasi risiko dan likuiditas pada sebuah proyek.
Sedangkan kelemahannya adalah mengabaikan arus kas setelah PP dan mengabaikan nilai waktu uang. 2. Net Present Value atau NPV. NPV dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti berikut. Jika NPV positif, maka proyek akan diterima. NPV dipandang sebagai pengukur keuntungan suatu proyek yang terbaik karena fokus pada kontribusi proyek untuk kemakmuran pemegang saham. 3. Internal Rate of Return atau IRR merupakan tingkat diskonto yang menyamakan PV cash flow masuk dan cash flow keluar. IRR juga merupakan tingkat keuntungan yang diperkirakan akan dihasilkan proyek. Contoh perhitungan IRR adalah sebagai berikut. Berapakah modal milik sendiri yang digunakan untuk membiayai usahanya? Sebaiknya lebih besar dari 50%. Untuk analisis evaluasi kelayakan aspek keuangan, dapat dilihat seperti pada tabel berikut. 8. Menilai aspek lingkungan bisnis. Untuk menilai aspek dari sebuah lingkungan bisnis atau usaha, dapat dilihat pada gambar berikut. Terakhir, 9. Membuat laporan hasil kegiatan penilaian kelayakan usaha. Format untuk laporan hasil kegiatan penilaian kelayakan sebuah usaha dapat diketahui seperti berikut. Demikian presentasi saya melalui video ini. Sebelum menutup video ini, silahkan untuk membaca buku seperti berikut. Untuk konsultasi dan mengajukan pertanyaan, dapat menghubungi saya melalui kontak WhatsApp atau email. Kata penutup dari saya, Inga Daeng, selamat menjalankan bisnis dan terima kasih.